Jemaah sekalian yang saya hormati, beberapa hari lalu saya melihat satu wawancara di Mesir. Ada seorang guru Al-Quran, sangat sungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran. Beliau memang sangat menjiwai tugas beliau sebagai pengajar Al-Quran. Selesai makan pagi, dia pergi dari satu rumah ke rumah lain lagi, nanti pulang zuhur. Habis zuhur pergi lagi ke rumah berikutnya, rumah berikutnya. Dia bukan seorang akademisi yang mengajarkan Al-Quran dari satu kampus kepada kampus berikutnya. Dia bukan seorang akademis. Dia juga bukan seorang guru formal di pesantren-pesantren. Dia hanya seorang guru ngaji yang keluar masuk dari satu rumah ke rumah lain. Tapi dia telah menjalani pekerjaan yang sangat terhormat ini selama 30 tahun. Apakah Anda tahu sesuatu yang sangat luar biasa? Ternyata laki-laki ini memiliki anak sebanyak 10 orang, semuanya hafal Al-Quran. Yang kedua, semuanya berhasil menyelesaikan pendidikan strata 3. Semuanya berpendidikan doktoral. Dan yang ketiga, semuanya di dalam meraih pendidikan doktoral juga memperoleh predikat cum laude. Akhirnya ketika diwawancarai, dengan kesibukan Anda sebagai seorang guru Al-Quran yang keluar masuk dari satu rumah ke rumah lain, bagaimana Anda membagi waktu membina 10 orang anak semuanya menjadi hafal Al-Quran? Beliau mengatakan, saya pun merasa tidak punya waktu, tidak punya kekuatan untuk mengantarkan anak-anak ini kepada keadaan mereka yang sekarang. Saya sadar itu. Akan tetapi saya selalu ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla. Saya selalu ihtisab kepada Allah. Saya selalu menuntut Allah. Beliau berkata, setiap hari saya keluar rumah untuk mengajar Al-Quran. Tentu yang pertama saya meninggalkan rumah dengan doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Setelah itu saya berihtisab. Saya menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni kharajtu li ta'limil muslimin fa'allim auladi wa aslihhum. Ya Allah, Engkau tahu dan Engkau lihat bahwa aku dalam perjalananku untuk mengajari kaum muslimin Al-Quran. Ajarilah anak-anakku, perbaiki dan jagalah mereka. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan. Hasilnya 10 orang anak-anak menyelesaikan hafalan Al-Quran, menyelesaikan pendidikan S3 dengan nilai cum laude. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, setiap kali Anda pergi keluar rumah untuk mengajarkan Al-Quran, lakukan ihtisab. Ada perbedaan antara doa dengan ihtisab. Kalau doa, Anda sekedar berdoa, Rabbana hablana min azwajina, itu doa namanya. Akan tetapi ihtisab
Anda menuntut Allah atas sesuatu yang Anda lakukan. Salah satu contoh dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Anda pasti tahu cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang pernah terperosok ke dalam gua. Tiba-tiba batu besar menggelinding dari ketinggian dan jatuh tepat di pintu gua, sehingga mereka semua tidak ada yang bisa keluar. Apa yang mereka lakukan? Jawabannya ihtisab. Mereka menuntut Allah berdasarkan apa yang pernah mereka lakukan. Yang satu mengatakan, ya Allah, aku pernah terbujuk untuk melakukan zina, tapi aku meninggalkannya karena takut kepadamu. Jika ini sebuah kebaikan yang engkau terima, geserlah batu besar yang menutup pintu gua ini. Batu itu bergeser sedikit sehingga mereka tidak bisa keluar. Orang yang kedua kemudian menuntut Allah lagi. Ya Allah, aku selalu berusaha berbakti kepada orang tua. Aku tidak pernah memberikan istri dan anak-anakku susu sebelum ibuku terlebih dahulu meminumnya. Jika ini satu kebaikan yang engkau terima, maka geserlah batu besar yang menutupi pintu gua ini. Begitupun dengan laki-laki yang ketiga. Beliau mengatakan, aku punya seorang karyawan, dia bekerja bersama aku, lalu pada suatu hari dia pergi sebelum mengambil gajinya. Kemudian gajinya aku belikan sepasang kambing, sepasang domba, lalu aku rawat. Perlahan-lahan domba itu semakin tumbuh, semakin berkembang, sampai akhirnya domba-domba milik karyawan itu memenuhi satu lembah. Suatu hari karyawanku itu datang. Dia meminta gaji yang belum aku bayarkan. Lalu aku mengatakan, gaji yang belum dibayar telah dikembangkan dalam bentuk peternakan. Domba sepenuh lembah yang kau lihat semuanya milikmu, ambillah. Lalu dia menuntut Allah, ya Allah, jika ini sebuah kebaikan yang engkau terima, geserlah batu di mulut gua ini. Akhirnya bergeser dan mereka bertiga keluar. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah ihtisab, sebuah ibadah yang terabaikan oleh banyak orang. Saya yakin Anda banyak kebaikan, Anda memiliki banyak ketakwaan. Yang mesti Anda lakukan berikutnya adalah menuntut Allah atas apa yang Anda lakukan. Hubungannya dengan pembicaraan kita Bapak Ibu, setiap kali Anda keluar untuk Al-Quran ini, ihtisab kepada Allah. Tuntutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku keluar untuk Al-Quran, untuk belajar dan untuk mengajarkan Al-Quran. Jagalah anak-anakku, berkahilah anak-anakku. Tuntutlah Allah atas apa yang Anda lakukan untuk Allah. Ini namanya ihtisab.